Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Alhamdulillah senang sekali saya bertemu Anda di pertemuan kedua dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu metode riset kuantitatif dan metode riset kualitatif. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke bahasan pertemuan dua ini. Seperti biasa, pertemuan kedua ini juga dapat Anda peroleh dari sumber buku acuan atau daftar pustaka atau referensi dari Bapak Rahmat Riantono di bukunya yang berjudul Teknis Praktis Riset Komunikasi yang diterbitkan pada 2012 oleh penerbit Kencana Prenada Media. Kita masuk yuk langsung satu persatu apa sih yang dimaksud dengan riset kuantitatif. Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Yang hasilnya dapat digeneralisasikan, maksudnya adalah hasilnya dapat ditarik kesimpulan secara umum. Ya, jadi yang dimaksud digeneralisasikan di sini adalah hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan secara umum. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu tidak dapat dibantah oleh siapapun karena berhubungan dengan logika, matematika, dan kepastian. Makanya dapat ditarik secara umum kesimpulannya. Nah, kuantitatif juga seperti itu. Riset penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bersifat objektif. Jadi yang namanya objektif di sini adalah benar-benar sesuai dengan data temuan yang kita temukan di lapangan, apa yang kita laporkan sesuai dengan mata, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita hitung. Kemudian mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Ingat teman-teman, di riset kuantitatif di sini ada kata kuncinya adalah pengujian statistik. Berarti mau tidak mau, kamu akan meneliti suatu objek yang nanti hasilnya harus kamu terjemahkan dalam persentase, numerik, angka, gitu ya, yang berhubungan dengan matematis. Nah, riset mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Di penelitian kuantitatif ini, kita main banyak-banyakan sampel, banyak-banyakan populasi. Jadi semakin banyak populasi dan sampel yang kamu jumpai atau kamu temui itu semakin bagus dalam penelitian kuantitatif. Karena kita ngomongin tentang keluasan data yang tampak dari luar atau kasat mata, bukan membahas tentang kedalaman data yang tidak tampak dari kasat mata. Gitu ya. Lalu apa pengertian populasi? Kita akan bahas di slide berikutnya karena ada juga pengertian populasi yang harus saya terjemahkan. Ciri-ciri riset kuantitatif yang harus Anda ketahui. Pertama, hubungan riset dengan subjek jauh. Riset kuantitatif yang baik adalah ketika kamu meneliti suatu objek dan membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan ya, kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Semakin kamu tidak mengenal orang yang akan kamu bagikan kuesioner itu semakin baik karena sifatnya tadi harus objektif gitu, tidak direkayasa atau tidak dimanipulasi. Jadi antara realitas terpisah dengan diri peneliti. Makanya penelitian kuantitatif ini hubungan antara periset dengan yang diteliti harus jauh agar menjaga objektivitas. Yang kedua, riset kuantitatif menguji teori atau hipotesis, bisa mendukung atau menolak teori. Hipotesis itu apa ya, Pak? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Contoh, apa benar ya orang yang sering menonton tayangan televisi kekerasan selama 8 jam sehari akan menjadi pribadi yang lebih emosional atau brutal? Nah, kamu bikin hipotesisnya dengan kata-kata seperti ini. Semakin orang menonton tayangan kekerasan, maka akan semakin emosional pribadi yang terbentuk. Nah, itu kamu akan buktikan dengan penelitian kuantitatif. Yang kita belum tahu kebenaran dari hipotesis kamu itu benar atau salah. Itu disebut dengan hipotesis atau kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Kemudian, riset harus dapat digeneralisasikan. Yang tadi sudah saya bilang, berarti harus dapat ditarik kesimpulan secara umum. Berarti kita ngomongin tentang logika dan matematika di sini. Benar dan salah, tentang kepastian data. Maka dari itu, riset kuantitatif pasti membutuhkan sampel yang representatif dari seluruh populasi.
operasionalisasi konsep serta alat ukur yang valid dan reliable atau dapat diandalkan. Reliable di sini maksudnya adalah dapat diandalkan. Nah, populasi itu apa, Pak? Populasi itu adalah jumlah dari seluruh objek yang akan kamu teliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan kamu teliti. Jadi populasi itu berhubungan dengan keseluruhan objek yang akan kamu teliti. Kalau sampel itu hanya sebagiannya saja yang dapat kamu ambil untuk diteliti. Di penelitian kuantitatif diperbolehkan untuk mengambil sampel karena tadi untuk efisiensi waktu dan juga anggaran. Nah, prosedur riset kuantitatif ini sifatnya rasional. Rasional berarti berhubungan dengan alasan yang logis. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak dapat dicerna secara logika matematika tidak dapat diterima dalam penelitian kuantitatif ini. Dan juga empiris. Empiris itu dapat dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Berangkat dari konsep-konsep atau teori-teori yang melandasinya. Teori-teori itu apa sih, Pak? Teori-teori itu adalah salah satu pakeman-pakeman yang sudah ditemukan oleh peneliti terdahulu yang kita dapat lanjutkan untuk diteliti kembali untuk mengetahui kebaruan dari teori itu masih dapat diterima atau tidak. Contoh teori uses and gratification. Berarti kita ngomongin kepuasan media. Di mana di sini dinyatakan dalam teori uses and gratification bahwa masyarakat itu adalah yang pasif, gitu ya. Masyarakat itu adalah yang pasif. Ya, kalau misalnya sajian televisi yang dikasih kepada masyarakat berbau kekerasan saja, ya masyarakat mau tidak mau pasti akan cenderung menjadi pribadi yang emosional dan keras. Nah, makanya di sini disebut masyarakat pasif. Artinya bahwa masyarakat tidak dapat mengontrol apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka ingin konsumsi, karena di sini sifatnya halayak itu pasif bukan aktif. Itu disebut dengan teori uses and gratification. Bener nggak tuh jika kita teliti pada suatu objek sekarang dengan populasi di suatu wilayah X? Nah, itu disebut dengan teori, gitu ya. Kemudian metode riset kuantitatif ini dibagi dalam beberapa metode, yaitu pertama metode survei. Survei itu artinya adalah kamu membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan yang sifatnya sistematis dan tertutup kepada responden yang ingin kamu tuju. Gitu ya. Berarti kita ngomongin tentang populasi, tentukan dulu populasinya daerah mana dan berapa sampel yang representatif untuk diambil sehingga dapat diuji datanya. Contohnya, kamu ingin meneliti tentang preferensi mahasiswa terhadap acara televisi bagi mahasiswa periklanan Universitas Bina Sarana Informatika. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika itu kan banyak ya, apalagi jika terdaftar dari 3 tahun terakhir ini. Nah, makanya kamu butuh sampel di sini. Sampel di sini adalah salah satu cara teknik pengumpulan data untuk menghemat anggaran atau waktu bagi peneliti sehingga tidak perlu capek-capek membagikan kuesioner kepada seluruh populasi yang ada di lapangan. Contoh, misal kamu ngambil judul yang tadi, preferensi mahasiswa terhadap acara televisi bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, sekarang kamu harus tanya nih ke ADM ataupun ke bagian yang terkait berapa sih jumlah mahasiswa mahasiswa periklanan di BSI sekarang. Misal, dia bilang ada 2000. Wow, kamu bisa bayangkan 2000 orang bagaimana membagikannya sementara kamu tidak dapat bertemu mereka secara pasti di satu tempat gitu kan untuk membagikan kuesioner itu kepada 2000 orang. Maka dibutuhkan sampel di sini. Sampel itu adalah sejumlah sebagian dari populasi yang ingin diteliti dengan bobot tertentu yang dapat mewakili hasil penelitian nanti. Gitu. Jadi sampel bisa kamu gunakan di sini dari 2000 orang, aku hanya mau ngambil 0,5-nya aja deh. Ya boleh, berarti 0,5% dari 2000 orang berapa. Nah, untuk bobot dari sampelnya ada hitung-hitungannya juga. Nanti itu yang kita akan bahas di pertemuan ketiga. Jadi yang jelas sekarang kamu harus mengetahui kalau populasi itu adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah hanya sebagian dari jumlah objek yang akan kamu teliti yang dianggap dapat mewakili hasil penelitian nanti. Contohnya yang tadi, kamu ingin meneliti membagikan kuesioner tentang preferensi mahasiswa terhadap acara televisi bagi mahasiswa
Universitas Bina Sarana Informatika. Kamu udah dapat data bahwa jumlah mahasiswa periklanan di UPSI itu 2.000 orang. Nah, kamu kan harus memikirkan kembali anggarannya cukup nggak ya untuk membagikan kuesioner ini pada 2.000 orang. Dan bagaimana membagi waktunya, sementara kamu tidak dapat menjamin 2.000 mahasiswa itu akan dapat berkumpul pada satu titik di waktu yang kamu bisa. Oleh karena itu, kamu bisa memilih sampel di sini yang nggak perlu bagiin itu ke 2.000 orang, tapi hanya sebagian saja. Berapa bobotnya dan hitung-hitungannya seperti apa kita akan bahas di pertemuan 3 nanti. Lalu, metode survei itu juga dibagi dua, ada survei deskriptif dan survei eksplanatif. Survei deskriptif di sini adalah survei yang sifatnya hanya menggambarkan gitu atau hanya menjelaskan. Contohnya di sini hanya memakai satu variabel saja. Misalnya, ya tadi preferensi mahasiswa, preferensi acara televisi bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini kamu hanya ingin tahu acara mana yang lebih disukai oleh rata-rata kebanyakan mahasiswa UPSI. Apakah acara dangdut, acara berita, atau acara reality show, acara musik dan lain sebagainya. Di stasiun TV mana yang ternyata banyak peminatnya dari mahasiswa periklanan UPSI. Udah, itu disebut dengan survei deskriptif. Jadi kamu hanya mengambil data dari satu variabel atau lebih yang tidak kamu jelaskan korelasinya. Ya, semua berdiri sendiri-sendiri. Itu disebut dengan deskriptif. Karena hanya menjelaskan atau menjabarkan. Kalau udah dapat angkanya ya udah selesai. Misalnya, oh ternyata peminat acara musik di Universitas Bina Sarana Informatika untuk mahasiswa periklanan lebih banyak di sini. 58%, sedangkan cuma acara berita cuma 10%, misalnya kayak gitu. Nah, itu hasil kamu. Ya udah, itu hasil kamu yang dapat ditarik kesimpulan secara umum. Nah, kalau survei eksplanatif ini sedikit berbeda dengan survei deskriptif. Eksplanatif ini adalah survei yang menguji atau meneliti dua variabel atau lebih lalu dikaitkan, di-explain. Maksudnya dijelaskan pengaruh sebab akibat dan lain sebagainya. Contoh, pengaruh tayangan kekerasan di televisi terhadap pribadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Ingat, ada dua variabel di sini. Ada pengaruh tayangan kekerasan dan pribadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Kamu ingin meneliti di sini apakah benar nih mahasiswa UPSI yang menonton tayangan kekerasan lebih dari 8 jam sehari memang pribadinya lebih brutal dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menonton tayangan kekerasan selama 8 jam sehari. Nah, itu yang disebut dengan eksplanatif. Berarti surveinya itu dihitung juga sebab dan akibatnya. Berbeda dengan deskriptif tadi, hanya berdiri sendiri-sendiri. Kita hanya pengen tahu acara mana yang disukai oleh rata-rata kebanyakan mahasiswa UPSI. Oh, ternyata acara musik dibandingkan acara berita. Dan kemudian berapa persentase dari laki-lakinya yang suka acara musik dan berapa persentase laki-laki yang menyukai acara berita. Begitu juga dengan acara musik. Sedangkan kalau eksplanatif tidak seperti itu. Kamu harus mengaitkan sebab dan akibatnya. Kayak tadi, pengaruh tayangan kekerasan terhadap pribadi anak gitu ya. Atau misalnya pengaruh special event pemilihan Putri Indonesia terhadap minat membeli remaja putri gitu dan lain sebagainya ya. Kemudian ada metode eksplanatif ini juga dibagi dua, ada komparatif dan asosiatif. Kalau komparatif berasal dari kata komparasi atau perbandingan, berarti ya kamu membandingkan, misalnya perbandingan gitu ya, preferensi mahasiswa periklanan UPSI dan mahasiswa Humas UPSI. Nah, kamu bandingin nih di sini. Perbandingan preferensi menonton acara televisi antara mahasiswa periklanan UPSI dan mahasiswa Humas UPSI. Jadi di sini kamu mengcompare atau membandingkan. Nih, UPSI punya mahasiswa jurusan periklanan dan punya mahasiswa jurusan Humas. Nah, kita bagiin tuh kuesioner kepada kedua populasi itu. Nah, nanti kamu akan bandingkan jumlahnya tuh sama nggak ya? Oh, kalau misalnya
misalnya di misalnya di periklanan lebih banyak yang suka acara musik, belum tentu, mungkin mahasiswa Humas BSI lebih suka nonton berita. Nah, itu yang akan kamu tarik kesimpulannya secara umum. Itu disebut sebagai komparatif atau perbandingan. Ada juga yang dimaksud dengan asosiatif, yaitu jenis survei yang harus menjelaskan korelasi antara variabel. Nah, judulnya seperti yang sudah tertera di slide, hubungan antara pilihan media dengan tingkat partisipasi dalam pemilu, atau hubungan kualitas pelayanan ADM opsi terhadap citra institusi Bina Sains Informatika, dan lain sebagainya. Jadi kalau judul-judul survei yang sifatnya asosiatif biasanya ditandai dengan kata awal hubungan. Dan ada 2 variabel atau lebih juga yang akan diteliti di sini karena sifatnya asosiatif gitu. Lanjut, ada juga disebut dengan metode analisis isi. Nah, untuk metode analisis isi di sini adalah untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif. Jika kamu masih bingung kira-kira pengertian analisis ini isi kuantitatif itu apa, kamu bisa lihat di Google Scholar dari penelitian yang sudah saya lakukan. Caranya bisa kamu ketik aja di mesin pencarian Google, ketik nama saya secara lengkap, Robikal Muntaha Meliala. Nanti ada penelitian yang pernah saya bikin dengan judul tingkat kesesuaian isi iklan promosi akademik perguruan tinggi di YouTube, judulnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh penelitian dengan metode analisis isi kuantitatif. Jadi yang kamu akan teliti di sini bukan orang atau perilaku orang di sini, tapi berhubungan dengan isi yang ada di teks, di film, atau di surat kabar gitu ya, atau isi di majalah. Nanti kamu hitung tuh berapa persentasenya biasanya berapa persentase dari foto yang mengambil high angle dari majalah Aneka Yes dan lain sebagainya, atau berapa persentase dari berita kriminal di surat kabar Kompas dari periode Juli sampai dengan Desember 2020. Itu disebut dengan metode analisis isi. Jadi objeknya berupa isi teks atau isi film, video, iklan. Nah, nanti kamu hitung persentasenya. Itu disebut dengan analisis isi. Kalau masih bingung, silakan search di Google, ketik nama saya Robikal Muntaha Meliala. Ada beberapa penelitian yang sudah saya buat, judulnya tingkat kesesuaian isi iklan promosi akademik perguruan tinggi di YouTube berdasarkan etika pariwara Indonesia. Nah, itulah salah satu contoh metode analisis isi kuantitatif yang pernah saya buat. Ya. Kemudian, metode eksperimen. Nah, kalau metode eksperimen ini adalah meneliti hubungan atau pengaruh sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak dimanipulasi. Keuntungan metode ini memberikan bukti nyata mengenai hubungan sebab akibat yang langsung bisa dilihat. Kekurangannya, bila responden yang diteliti mengetahui sedang dilakukan metode eksperimen, maka perilaku responden cenderung disesuaikan atau dibagus-baguskan. Contoh dari survei yang sifat eksperimen gini, kamu ingin membandingkan, benar nggak sih kualitas cahaya atau penerangan di dalam kelas akan mempengaruhi tingkat kepintaran atau daya tangkap mahasiswa yang ada di kelas. Nah, kamu akhirnya membagi 2 kelompok nih. Satu kelompok mahasiswa dikasih dengan penerangan yang sangat cukup. Sedangkan satu kelompok lagi dikasih kualitas kelas yang penerangannya remang-remang. Nah, setelah dosen mengajar menyampaikan materi yang sama, lalu dikasih tes kepada masing-masing kelompok. Nah, kamu bandingkan hasilnya. Apakah benar ketika kita belajar di kualitas penerangan atau cahaya yang bagus itu, berarti daya tangkap kita cepat dibandingkan dengan kualitas penerangan cahayanya yang remang-remang tadi. Nah, itu metode eksperimen. Jadi harus ada uji coba yang akhirnya hasil penelitian kamu bisa ditarik kesimpulan secara umum. Jadi judul dari metode eksperimen bisa disusun dengan contoh yang tadi seperti ini. Pengaruh tingkat kualitas cahaya di dalam kelas terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di Universitas Bina Sains Informatika. Nah, itu judul dari riset yang sifatnya eksperimental. Pengaruh tingkat
pencahayaan di dalam kelas terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi metodenya kamu buat 2 kelompok, satu kelompok mahasiswa dikasih penerangan yang sangat cukup, satu kelompok lagi di kelas lain dikasih penerangan yang remang-remang, dosen memberikan materi yang sama, setelah itu diajarkan uji coba untuk mengerjakan soal ujian yang sama. Kita bandingkan hasilnya, bener nggak bahwa kualitas penerangan akan mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa lebih cepat dibandingkan yang tadi di kelas yang kelompoknya lampunya remang-remang gitu ya. Itu disebut dengan eksperimental. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang riset kuantitatif, ada juga yang namanya riset kualitatif. Riset kualitatif itu berkebalikan dari riset kuantitatif. Kalau riset kuantitatif ngomongin angka-angka, numerik, dan logika, nah kalau kualitatif tidak seperti itu. Karena dia akan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Maka pengumpulan datanya juga harus lebih dalam dibandingkan kuantitatif. Kuantitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan kadang-kadang populasi atau sampling sangat terbatas gitu ya. Tapi dia ngomongin tentang kedalaman data. Ingat, kalau kualitatif ngomongin kedalaman data, bukan keluasan data. Jadi tidak main banyak-banyakan populasi dan sampel di sini. Nggak apa-apa, sampelnya cuma 2 atau 3, tapi informasi yang didapatnya dalam. Sampai ke dalam banget. Bahkan kadang-kadang yang tidak bisa dilihat dari kasat mata, kamu akan jabarkan di hasil penelitian kamu. Itu yang disebut dengan kualitatif. Berasal dari kata kualitas. Jadi lebih mengutamakan kedalaman atau kualitas hasil penelitian, bukan banyak-banyakan data atau kuantitas, seperti lagi kuantitatif. Nah, ciri-ciri umum dari riset kualitatif intensif. Kalau tadi di kuantitatif sifat antara peneliti dengan objek yang diteliti harus jauh, bahkan kalau tidak mengenal itu lebih baik. Kalau kualitatif kebalikannya. Jadi antara peneliti dengan objek yang diteliti itu harus terlibat. Karena peneliti merupakan instrumen pokok riset di sini. Berbeda dengan kuantitatif yang jadi instrumen pokoknya adalah kuesioner gitu ya, karena sifatnya objektif kalau kuantitatif. Kalau kualitatif berkebalikannya, bukan objektif tapi subjektif. Lalu perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi. Karena kamu di sini akan turun ke lapangan, mencatat hasil temuan kamu dan bukti-bukti dokumenter yang lain. Kemudian analisis data lapangan yang diperlukan dari kualitatif juga lebih banyak karena kamu lebih mengutamakan kedalaman data. Jadi bukan hanya sekedar membahas apa yang tampak dari luar saja. Jadi harus detail gitu ya. Wawancara mendalam, mengenal seseorang lebih mendalam, bukan hanya sekedar membagikan kuesioner, mereka isi terus selesai dan kamu hitung. Kalau kualitatif tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang kamu harus mendekati objek yang kamu teliti lebih dari 1 tahun atau lebih dari 3 bulan. Supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sampai ke ranah privacy dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu, di dalam kualitatif tidak ada realitas tunggal. Maksudnya di sini, kesimpulan yang ditarik dari penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan atau tidak dapat ditarik kesimpulan secara umum karena sifatnya subjektif. Makanya dia tidak mempercayai realitas tunggal. Karena kualitatif itu akan berbicara sesuai dengan kacamata atau pandangan periset gitu ya. Makanya tidak ada realitas tunggal. Mungkin hasil peneliti A terhadap objek yang sama seperti ini. Sedangkan peneliti yang B hasilnya seperti ini. Ya nggak apa-apa dalam kualitatif. Yang penting argumentasinya kuat dua-duanya gitu. Ya. Lalu ciri-ciri umum dari riset kualitatif yaitu tadi ya, subjektif, kebalikan dari objektif. Kalau subjektif itu artinya berarti berhubungan dengan selera, berhubungan dengan pendapat sendiri, maka kita main-mainan argumentasi di sini. Makanya tak jarang kalau dalam sidang nanti tugas akhir yang memilih riset kualitatif harus jago menganalisa dan berargumentasi atau harus bisa banyak ngeles dibandingkan kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif dalam sidang tidak bisa banyak ngeles karena kita ngomongin tentang angka. 1+1 sama dengan 2 dan tidak dapat dibantah. Sedangkan kalau di kualitatif 1+1 bisa jadi 3 atau 4 tergantung alasan kamu kenapa. Gitu.
Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. Jadi kalau ngomongin kualitatif, kita harus melihat secara keseluruhan, tidak dapat dipotong-potong dan tidak dapat dipilah-pilah. Gitu ya. Kemudian preset memproduksi penjelasan unik. Nah, kita ngomongin hal-hal yang unik gitu. Kalau dalam kualitatif dibandingkan hal-hal yang sifatnya general atau yang tampak dari luar, lebih pada kedalaman dan daripada keluasan data seperti analisis kuantitatif, dan hubungan teori atau konsep dan data memunculkan atau teori baru. Jadi kalau kualitatif itu bertujuan untuk mematahkan teori yang lama dan membentuk teori baru gitu. Nah, metode yang dipakai riset kualitatif atau lebih tepatnya kita ngomong teknik pengumpulan datanya, ada beberapa diantaranya adalah focus group discussion atau FGD, wawancara mendalam, studi kasus dan observasi, metode analisis isi kualitatif, framing, semiotika maupun analisis wacana. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang disebut dengan focus group discussion itu artinya apa sih? FGD itu adalah metode pengumpulan data di mana seorang preset mengumpulkan informan atau narasumber yang dibutuhkan untuk menjawab hasil penelitiannya, dan seorang riset seperti layaknya seorang pemandu acara atau moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Nah, dalam diskusi itu setiap informan dibebaskan untuk mengeluarkan unek-unek atau argumentasinya terhadap permasalahan yang ingin ditanyakan oleh peneliti. Nah, dari situ nanti akan muncul perdebatan mungkin antara setuju dan tidak setuju. Nah, nanti seorang preset bertanggung jawab dalam memimpin acara diskusi itu dan akhirnya menyimpulkan kira-kira pro kontranya di mana dan kenapa ini bisa berbeda dari sudut pandang mana, ada kelebihan dan kekurangan dari aspek mana informannya. Nah, itu sebenarnya fokus group discussion. Jadi kalau bisa disimulasikan, fokus group discussion itu seperti layaknya acara ILC yang ada di TV One, di mana Karni Ilyas menjadi moderator dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi informan yang diundang di situ untuk menyampaikan argumentasinya. Nah, itu disebut dengan fokus group discussion. Ya, kalau observasi itu artinya apa? Observasi itu adalah pengamatan gitu ya, mengamati objek tertentu, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara interviewer dan interviewee, yaitu antara penanya dan juga siapa informannya atau narasumbernya. Nah, ada metode studi kasus. Apa sih metode studi kasus itu? Namanya juga studi kasus. Berarti kamu harus cari kasusnya dulu, baru bisa diteliti. Jangan kamu mencari hal-hal yang sebenarnya tidak ada kasusnya. Contoh dari metode studi kasus ini juga bisa kamu lihat di penelitian saya nanti di Google Scholar. Cari saja dengan keyword Tropical Muntah Meliala. Ada judul penelitian yang sudah terpublikasi, analisis model Super A pada iklan promosi kampus di televisi. Nah, itu adalah salah satu contoh penelitian iklan yang saya selesaikan dengan metode studi kasus. Studi kasus ini berarti kamu harus mencari permasalahan-permasalahan yang memang ada kasusnya. Contoh, kamu ingin meneliti tentang kenapa sih Syekh Ali Jaber ini bisa ingin dibunuh oleh si oknum X. Nah, itu ada kasus di situ. Nah, itu kamu bisa selesaikan dengan metode studi kasus. Entah itu kamu ingin melihat secara psikologis dari ada orang yang mencelakakan Syekh Ali Jaber, sebenarnya ada apa? Apakah ada dendam pribadi atau memang dia disuruh atau dia dibayar dan lain sebagainya. Itu disebut dengan studi kasus. Jadi kalau studi kasus itu berarti berbicara tentang kadang-kadang realita itu berjalan tidak sesuai dengan teori atau harapan. Makanya ada pergeseran fakta di sini. Nah, itu kamu bisa selesaikan dengan studi kasus. Contoh, dalam etika penyiaran padahal disebutkan bahwa tayangan televisi itu tidak boleh misalnya ngomong kasar atau berpakaian seksi gitu ya. Contoh, tapi kok di acara Facebooker Antv masih banyak ya artis-artis yang berpenampilan seksi dan ngomong-ngomong kasar dan akhirnya menunjukkan bercandaan yang body shaming dan lain sebagainya. Kenapa itu nggak dilanggar ya? Kenapa itu nggak ditelusuri ya dan tidak ditegur oleh KPI ya? Contoh kayak gitu. Nah, itu bisa kamu selesaikan dengan metode studi kasus ya. Jadi bisa meneliti individu, kelompok, program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. Yang jelas harus ada kasusnya dulu. Itu baru studi kasus. Kalau nggak ada kasusnya berarti bukan studi kasus. Ya. Kemudian etnografi. Nah, kalau ngomongin etnografi, berarti kita ngomongin metode riset kualitatif yang berhubungan dengan budaya, karena berasal dari kata ethnocentrism, gitu ya, berhubungan dengan budaya. Contohnya,
Kenapa sih masyarakat Batak itu dalam membuat acara pemakaman bagi keluarganya yang meninggal itu harus sampai berhari-hari gitu. Maaf bagi yang non muslim kadang-kadang juga harus potong babi gitu ya, atau potong tadi untuk berpesta juga. Kenapa ya? Ada apa di sini? Nah, kamu dalami itu, apa filosofinya gitu. Dan ternyata ada jawaban kamu temui bahwa itu juga menunjukkan tingkat derajat kebangsaan dari orang Batak itu sendiri. Jadi semakin dia berpesta-pesta, semakin dia dapat menyajikan tamu hidangan yang menarik walaupun pada acara pemakaman, berarti derajatnya lebih tinggi di lingkungan sosial itu. Nah, itu yang disebut dengan metode etnografi. Berarti berhubungan dengan uh, tata budaya yang kamu penasaran untuk diteliti. Contohnya lagi, kenapa sih kalau di orang Jawa itu ada istilah untuk injek telur pada adat perkawinannya? Ada apa ini? Gitu. Berarti kamu menyelami hal itu. Berarti kamu harus bergabung dulu secara partisipan kepada kehidupan orang Jawa di sana dan kamu teliti filosofinya. Apa sih arti injek telur itu? Oh, ternyata untuk menunjukkan bakti seorang istri kepada suami gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau metode etnografi di sini metode yang berkaitan dengan objek-objek tata budaya atau adat istiadat ya. Kemudian kamu juga harus melakukan observasi partisipan di sini. Jadi terjun menyelami. Jadi kamu harus tahu sedalam-dalamnya mengapa budaya itu bisa tercipta, alasannya apa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi benar-benar terjun ke lapangan dan mengamati dan mencari tahu sebab penyebab akhirnya budaya itu terjadi. Ya. Kemudian ada metode framing. Framing ini dari kata frame yang artinya pembingkaian. Jadi jelas dalam metode ini yang kamu teliti objeknya adalah isi teks berita di surat kabar, bisa di majalah gitu ya. Itu disebut dengan framing atau di tabloid gitu ya. Contoh kamu ingin buat framing tentang pemberitaan kasus Lapindo di surat kabar media Indonesia. Lumpur Lapindo di surat kabar media Indonesia. Berarti kamu pilih nih kira-kira beberapa sampel yang akan kamu teliti surat kabar artikel atau reportase berita dari wartawan surat kabar media Indonesia yang mana kamu gunting, kamu clipping dan kamu bikin penelitiannya. Di sini framing nanti ada beberapa model. Ada model Robert Enman, ada model banyak lagi ya. Nah, itu kamu akan teliti 5W1 hanya bagaimana, kemudian apakah ada situasi moral yang sengaja dibentuk oleh wartawan di situ dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin framing yang jelas di sini berhubungan dengan pembingkaian berita. Jadi objek yang akan kamu teliti di sini adalah biasanya isi teks dari buku, novel, surat kabar, majalah atau tabloid gitu ya. Makanya judul-judulnya biasanya diawali dengan kata konstruksi realitas gitu ya. Pemberitaan tenaga kerja Indonesia di surat kabar Indonesia. Surat kabar Kompas contohnya seperti itu. Konstruksi pemberitaan misalnya kebijakan Anies Baswedan di surat kabar media Indonesia dan lain sebagainya. Ya, itu disebut analisis framing. Jadi jelas yang akan kamu teliti di sini objeknya adalah isi teks dari buku, novel, surat kabar, majalah, tabloid dan teman-temannya. Sedangkan kalau analisis wacana kritis, analisis wacana ini bisa dilakukan dalam berbagai konteks, bisa dari isi film, isi novel, isi teks surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya, majalah juga bisa. Cuma dia sifatnya lebih mendalam dibandingkan framing tadi. Kalau framing biasanya hanya menguak sampai pada analisis wacana gitu ya. Kita tidak akan membahas kondisi sosial moral dari siapa di balik itu gitu ya. Berbeda dengan analisis wacana. Kalau analisis wacana di sini dia harus menguak dari apa motif si pembuat berita akhirnya mau nulis berita kayak gitu. Apakah ideologinya terpengaruh, kemudian apa afiliasinya, apa motif mendasarnya, lalu bagaimana praktek konglomerasi di media surat kabar dia bekerja dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab moralnya lebih tinggi dibandingkan framing. Ini disebut dengan analisis wacana.
Jadi tidak cukup hanya sekedar clipping berita, tapi kamu turun ke lapangan juga yang harus menginterogasi, bahkan juga harus observasi secara langsung siapa pembuat beritanya, siapa bos dia di situ, terus bagaimana relasi kuasanya, bagaimana budaya dia dan lain sebagainya. Ya, ada Norman Fairclough dan Halliday di sini yang biasa disebut sebagai analisis wacana kritis gitu ya. Nah, ada juga semiotik. Nah, kalau semiotik itu dalam riset kualitatif berarti metode yang digunakan untuk memaknai suatu tanda atau simbol yang kita temukan. Nah, kalau ngomongin semiotik biasanya dari objek-objek film gitu ya, iklan, tayangan audiovisual. Contohnya si cewek ini pakai baju merah dalam adegan ini artinya apa ya? Apakah dia benar-benar menunjukkan berani atau sebenarnya ada aspek yang lain gitu. Contoh dalam iklan dulu XL yang pernah booming gitu ya di TV ketika ada perempuan yang menggunakan ada tulisan di bajunya itu 0% dan satu lagi 75%. Maksudnya apa? Padahal di sini tandanya adalah si XL ingin memberitahu kepada halayak ada diskon 0% dan 75% ditawarkan. Tapi itu bisa menjadi tanda yang berbeda sehingga melecehkan kaum perempuan. Mungkin bisa mengartikan juga bahwa harga ini 0%, harga ini harga perempuan yang satu lagi 75%. Nah, itu tadi ketika tanda akhirnya persepsi berbeda oleh halayak dengan berbeda juga karena halayak juga mempunyai beragam afiliasi dan latar belakang. Nah, itulah uniknya dari semiotik. Jadi metode yang melihat tentang makna tanda, apa maknanya gitu ya. Kemudian apa simbol ini maksudnya gitu. Kenapa simbol warna hitam itu erat hubungannya dengan berduka. Emang tidak bisa kalau hitam itu digunakan untuk menunjukkan sukacita dan lain sebagainya. Itu disebut dengan semiotik ya. Jadi objek yang dilihat dari semiotik pun juga banyak. Ada teks, iklan, berita, tapi biasanya lebih dipakai kepada analisis yang sifatnya audiovisual. Walaupun tidak menutup kemungkinan memungkinkan teks yang berbentuk paragraf dan tulisan juga bisa dilihat dari semiotik. Tapi lebih banyak digunakan peneliti untuk melihat tanda yang sifatnya audiovisual maupun audio. Gitu ya. Nah, tadi riset kualitatif dan kuantitatif sudah saya jelaskan. Ternyata riset kuantitatif dan kualitatif ini ada juga yang dikombinasikan pendekatannya. Kenapa dia bisa dikombinasikan? Pertama, bersamaan sewaktu pengumpulan data. Misalnya, periset dimungkinkan melakukan wawancara dengan responden bersamaan dengan pengisian kuesioner. Periset mencatat hasil wawancara tersebut dalam kertas kecil yang disiapkannya, namun wawancara ini sifatnya hanya untuk melengkapi data kuesioner. Teknik seperti ini disebut semi kuantitatif dan kualitatif. Jadi penelitian ini metodenya bisa dikombinasikan tergantung dari motif kamu sebagai peneliti untuk mencari jawaban sampai sedetil apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti kamu harus menceritakan juga paradigma kamu hanya satu tadi, paradigmanya yang mau positivistik atau konstruktivis. Gitu. Kalau ngomongin paradigma kita cuma satu, tapi untuk teknik pengumpulan data atau teknik pengumpulan data, kamu bisa menggunakan gabungan antara semi kuantitatif dan kualitatif. Jadi intinya kamu hanya ingin mengetahui berapa persen misalnya minat mahasiswa Universitas Binasa Informatika terhadap program Metro TV gitu, program berita Metro TV. Cuma pengen tahu angkanya, tapi kamu juga bisa melakukan lebih dalam dengan mewawancari beberapa narasumber untuk mengemukakan kenapa alasannya lebih menyukai Metro TV dibandingkan dengan stasiun TV berita yang lain. Tapi yang paling penting di sini kamu jawabnya adalah yang angkanya gitu, atau kebalikannya. Jadi ini bisa dikombinasikan antara teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, atau bersama tapi terpisah. Jadi kejadian yang lain, misalnya periset mungkin kurang puas dengan hasil risetnya karena data yang diperoleh dari kuesioner tidak mampu menguji hipotesis setelah dilakukan analisis uji statistik. Periset akhirnya melakukan wawancara dengan responden untuk melengkapi datanya. Itu bisa juga. Jadi dikombinasikan antara metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Atau kombinasi antara kedua pendekatan ini terjadi karena keduanya tidak saling independen satu sama lainnya. Bahkan kualitatif sangat diperlukan oleh kuantitatif dan juga sebaliknya. Jadi namanya riset itu dilakukan oleh manusia yang punya keterbatasan.
Secara jujur, kadang-kadang peneliti tidak dapat menjawab segala keingintahuan yang ada di dalam hatinya. Makanya diperlukan juga metode tertentu untuk membatasi dan memberikan efektivitas anggaran, biaya, dan waktu yang akan dikeluarkan dalam menyelesaikan penelitian. Maka dari itu, sifatnya itu tidak bisa sesempurna yang kita harapkan. Jadi tergantung pada penelitian kamu. Nah, kalau kamu ingin menyempurnakan dari hasil penelitian kamu, ya kamu bisa mengkombinasikan riset kuantitatif dan kualitatif ini. Gitu. Jadi pendekatan kualitatif bisa dianggap sebagai hanya fasilitator dari kuantitatif. Jadi sebenarnya kamu tetap ingin cari angkanya, tapi wawancaranya hanya digunakan sebagai penunjang, atau sebenarnya kamu memang ingin mengetahui secara dalam motif di balik kasus itu. Makanya kamu menentukan kualitatif. Tapi kamu juga perlu data angka di latar belakang untuk memperkuat argumentasi kamu. Nah, itu bisa dikombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif. Dan yang ketiga, kedua pendekatan dilakukan secara bersamaan dan sederajat. Oke, kira-kira itu ingin saya jelaskan pada pertemuan ini. Silahkan Anda mengerjakan latihan kelas yang nanti akan saya share di WhatsApp group ataupun di laman elearning.bsi.ac.id. Jadi silahkan tunggu saja instruksi selanjutnya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube ini atau di WhatsApp group yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.